Ruben Amorim bicara blak-blakan usai Manchester United menang. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Pernyataan Ruben Amorim usai laga melawan Chelsea justru mengundang perhatian besar. Ia tak hanya memuji permainan agresif timnya, tapi juga mengungkap sisi rapuh yang tengah dihadapi klub. Apakah ini sinyal awal dari kebangkitan setan merah atau sekadar kemenangan sesaat? Pembaca pasti dibuat penasaran dengan makna di balik kata-katanya. Bruno Fernandes cetak 100 gol. Apakah ini awal ia disebut legenda sejati Manchester United? Gol ke-100 Bruno Fernandes terasa begitu spesial karena datang di penampilannya yang ke-200 di Premier League. Tak banyak gelandang yang bisa menorehkan catatan sehebat ini di klub sebesar United. Tapi, apakah torehan ini sudah cukup untuk menempatkan namanya di jajaran legenda? Fans pasti terpecah menanggapi momen ini. Oliver Glasner, benarkah sosok yang bisa mengembalikan kejayaan Manchester United? Rekam jejaknya bersama Eintracht Frankfurt dan kesuksesan meraih trofi di Inggris membuat banyak pihak yakin padanya. Namun, Old Trafford bukan sekedar klub biasa, melainkan lautan tekanan dan ekspektasi tinggi. Apakah Glasner benar-benar mampu menanggung beban besar itu? Atau justru akan jadi nama berikutnya yang gagal? Alejandro Garnacho kembali ke Old Trafford disambut ejekan yang membakar stadion. Pertandingan Manchester United kontra Chelsea sempat panas, bukan hanya di lapangan tetapi juga di tribun. Garnacho yang dulu dielu-elukan fans United, kini justru jadi bahan cemoohan mantan pendukungnya. Nyanyian sarkastis menggema sepanjang laga, mengingatkan pada kisah lama Carlos Tevez. Benarkah Garnacho kini resmi masuk daftar pengkhianat paling dibenci Old Trafford? Enzo Maresca tak berdaya. Semua strategi Chelsea hancur gara-gara kartu merah di Old Trafford. Sebuah kartu merah di awal laga langsung memaksa Chelsea mengubah semua rencana. Enzo Maresca yang sudah menyiapkan taktik matang harus rela menyaksikan timnya kehilangan arah. Pergantian cepat pun dilakukan, tapi hasil akhir tetap tak berpihak padanya. Apakah benar kartu merah ini menjadi biang kegagalan atau hanya sekedar alasan? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Ruben Amorim bicara blak-blakan usai Manchester United menang. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Pernyataan Ruben Amorim usai laga melawan Chelsea justru mengundang perhatian besar. Ia tak hanya memuji permainan agresif timnya, tapi juga mengungkap sisi rapuh yang tengah dihadapi klub. Apakah ini sinyal awal dari kebangkitan setan merah atau sekadar kemenangan sesaat? Pembaca pasti dibuat penasaran dengan makna di balik kata-katanya. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memberikan pujian tinggi atas start agresif yang ditunjukkan timnya saat menghadapi Chelsea pada pekan kelima Liga Inggris di Stadion Old Trafford Minggu dini hari WIB. Dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi klub, Amorim menegaskan bahwa kemenangan ini terasa begitu penting sekaligus menjadi bukti kerja keras para pemainnya. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, sangat agresif. Kami sangat agresif di bola kedua. Kami mendapat kartu merah dari Casemiro. Kami selalu suka mempersulit permainan kami sendiri. Tapi itu hari yang bagus. Saya merasakan urgensinya. Tentu saja kartu merah itu membantu kami. Kami harus lebih klinis untuk menyelesaikan pertandingan lebih cepat. Pertandingan ini memang berjalan penuh drama sejak awal. Manchester United sempat unggul jumlah pemain pada menit kelima,
setelah kiper Chelsea Roberto Sanchez langsung diusir keluar lapangan. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Setan Merah yang berhasil mencetak 2 gol di babak pertama lewat Bruno Fernandes dan Casemiro. Namun, keunggulan itu tak berlangsung mulus. United kembali harus bermain dengan 10 orang setelah Casemiro mendapatkan kartu kuning kedua di masa tambahan babak pertama. Kondisi tersebut memberi Chelsea ruang untuk bangkit, bahkan Trevoh Chalobah sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Meski begitu, Manchester United mampu mempertahankan skor hingga peluit panjang berbunyi. Amorim mengakui kemenangan ini terasa sangat krusial melihat situasi klub belakangan yang cukup berat. Ini sangat penting karena saya paham situasi di sekitar klub ini. Kami tidak bisa melupakan kami banyak menderita ketika berada di puncak, jelas Amorim. Ia pun menyinggung kekalahan mengejutkan dari Grimsby, namun menegaskan fokusnya kini hanya pada langkah berikutnya. Kami kalah menghadapi Grimsby, kami bisa mengalahkan segala tim. Saya hanya pikir tentang selanjutnya. Ini sangat bagus untuk menang. Kami membutuhkan urgensi untuk menang kembali karena itu sangat penting bagi kami, lanjutnya. Berkat hasil ini, Manchester United merangsek ke posisi 10 klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 7 poin dari 5 laga. Setan Merah kini hanya terpaut 2 poin dari zona 4 besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan ini bisa menjadi titik balik Manchester United bersama Ruben Amorim atau justru masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bruno Fernandes cetak 100 gol. Apakah ini awal ia disebut legenda sejati Manchester United? Gol ke-100 Bruno Fernandes terasa begitu spesial karena datang di penampilannya yang ke-200 di Premier League. Tak banyak gelandang yang bisa menorehkan catatan sehebat ini di klub sebesar United. Tapi, apakah torehan ini sudah cukup untuk menempatkan namanya di jajaran legenda? Fans pasti terpecah menanggapi momen ini. Bruno Fernandes menorehkan pencapaian gemilang bersama Manchester United. Sang kapten mencetak gol ke-100-nya untuk Setan Merah dalam laga Premier League kontra Chelsea Sabtu. Lebih istimewa lagi, momen bersejarah itu hadir tepat di penampilannya yang ke-200 di kompetisi Liga. Gol tersebut lahir di babak pertama melalui sontekan cepat Fernandes setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang. Meski prosesnya sempat tertunda karena pemeriksaan panjang VAR terkait kemungkinan offside, wasit akhirnya mengesahkan gol yang menambahkan daftar panjang kontribusinya untuk tim. Dengan catatan itu, Fernandes kini resmi masuk jajaran elit pencetak gol Manchester United. Ia menjadi pemain ke-23 yang berhasil menembus angka 100 gol dalam sejarah klub, sekaligus menyamai torehan para legenda yang lebih dulu menorehkan namanya. Sejak bergabung dari Sporting CP pada 2020, Fernandes tampil sebagai sosok paling konsisten di lini tengah United. Dari total 100 gol yang sudah ia kumpulkan, mayoritas lahir di Premier League, menjadikannya salah satu gelandang tersubur yang pernah dimiliki klub. Kini, ia hanya butuh 4 laga lagi untuk mencapai 300 penampilan. Setiap gol itu penting, tegas Fernandes kepada Sky Sports. Ini momen besar bagi saya untuk mencapai tonggak sejarah ini bersama klub besar. Jika saya bisa mencetak lebih banyak gol untuk membantu tim, itu yang paling utama, tambahnya. Pencapaian ini semakin mengukuhkan status Fernandes sebagai pilar utama Manchester United.
Menurut kalian, apakah dengan 100 gol ini Bruno Fernandes sudah pantas disebut sebagai salah satu legenda besar klub? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oliver Glasner, benarkah sosok yang bisa mengembalikan kejayaan Manchester United? Rekam jejaknya bersama Eintracht Frankfurt dan kesuksesan meraih trofi di Inggris membuat banyak pihak yakin padanya. Namun, Old Trafford bukan sekedar klub biasa, melainkan lautan tekanan dan ekspektasi tinggi. Apakah Glasner benar-benar mampu menanggung beban besar itu? Atau justru akan jadi nama berikutnya yang gagal? Manchester United dikabarkan sudah mengincar sosok yang dianggap paling tepat untuk memimpin klub di tengah situasi sulit. Menurut laporan Give Me Sport, Oliver Glasner disebut sebagai kandidat ideal yang harus dirayu apabila manajemen ingin menyelamatkan musim ini. Pelatih asal Austria itu memiliki rekam jejak yang mengesankan. Ia pernah mengantarkan Eintracht Frankfurt menjuarai Liga Eropa 2021-2022 dengan status tak terkalahkan sepanjang turnamen. Sebuah pencapaian yang langsung melejitkan namanya di panggung sepak bola Eropa. Tak hanya itu, Glasner juga membuktikan dirinya mampu meraih gelar di level domestik Inggris. Ia sukses mempersembahkan Piala FA musim lalu dan bahkan memenangkan Community Shield usai menaklukkan salah satu raksasa Premier League. Prestasi tersebut semakin menguatkan keyakinan bahwa ia punya kapasitas besar untuk mengangkat performa Manchester United. Dari segi taktik, Glasner dikenal fleksibel dan modern. Formasi andalannya dengan 3 bek tengah dan peran sayap yang dinamis dianggap akan memudahkan transisi di skuad Manchester United saat ini. Hal tersebut membuatnya dinilai tidak akan kesulitan beradaptasi di Old Trafford. Lebih jauh lagi, Glasner juga memiliki pengalaman tampil di Liga Champions, sesuatu yang sangat penting mengingat target utama klub tetap menembus kompetisi elit Eropa itu. Faktor inilah yang membuat namanya disebut-sebut sebagai pilihan ideal bagi manajemen untuk mengembalikan kejayaan. Menurut kalian, apakah Oliver Glasner memang sosok yang tepat untuk membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan? Atau masih ada kandidat lain yang lebih pantas dipercaya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alejandro Garnacho kembali ke Old Trafford disambut ejekan yang membakar stadion. Pertandingan Manchester United kontra Chelsea sempat panas, bukan hanya di lapangan tetapi juga di tribun. Garnacho yang dulu dielu-elukan fans United kini justru jadi bahan cemoohan mantan pendukungnya. Nyanyian sarkastis menggema sepanjang laga, mengingatkan pada kisah lama Carlos Tevez. Benarkah Garnacho kini resmi masuk daftar pengkhianat paling dibenci Old Trafford? Manchester United berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Chelsea. 2 gol cepat dari tuan rumah menjadi penentu, meski Chelsea sempat mencoba bangkit setelah sempat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Namun, sorotan laga ini tidak hanya soal kemenangan United. Kehadiran Alejandro Garnacho yang kembali ke Old Trafford bersama Chelsea justru menjadi bahan pembicaraan hangat. Garnacho yang hengkang ke Chelsea pada bursa transfer musim panas dengan nilai 40 juta pound mendapatkan sambutan panas dari para supporter mantan klubnya. Meski hanya duduk di bangku cadangan, ia jadi sasaran nyanyian pedas di tribun. Siapa orang Argentina itu? Siapa orang serakah itu? Namanya Garnacho dan dia tidak punya otak dan dia tidak akan memenangkan trofi lagi. Begitu bunyi nyanyian fans United. Chant tersebut terasa familiar mengingat pernah digunakan untuk mengejek Carlos Tevez saat ia pindah ke Manchester City pada 2009 silam.
Nyanyian ini memperlihatkan jelas betapa marahnya para penggemar terhadap keputusan Garnacho meninggalkan klub dengan cara yang dianggap kontroversial. Sebelum kepindahannya, Garnacho sudah mengukir jejak penting di Manchester United. Ia tampil dalam 144 pertandingan, mencetak 26 gol dan ikut meraih gelar FA Cup serta Carabao Cup. Meski demikian, kabar yang beredar menyebutkan keputusan untuk meninggalkan klub muncul setelah hubungannya dengan pelatih mulai renggang akibat sikapnya di lapangan. Kini berseragam Chelsea, Garnacho kembali jadi pusat perhatian ketika kembali ke Old Trafford. Namun yang menyambutnya bukan tepuk tangan, melainkan sorakan dan ejekan keras dari para penggemar yang dulu pernah mendukungnya. Kepulangannya pun menjadi momen pahit yang mempertegas bahwa citra Garnacho masih melekat kuat di ingatan supporter United. Bagaimana menurut kalian? Apakah ejekan itu wajar mengingat cara Garnacho meninggalkan klub? Atau seharusnya fans lebih menghargai kontribusinya selama di United? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Enzo Maresca tak berdaya. Semua strategi Chelsea hancur gara-gara kartu merah di Old Trafford. Sebuah kartu merah di awal laga langsung memaksa Chelsea mengubah semua rencana. Enzo Maresca yang sudah menyiapkan taktik matang harus rela menyaksikan timnya kehilangan arah. Pergantian cepat pun dilakukan, tapi hasil akhir tetap tak berpihak padanya. Apakah benar kartu merah ini menjadi biang kegagalan atau hanya sekedar alasan? Enzo Maresca harus menerima kenyataan pahit setelah timnya pulang dari Old Trafford dengan kekalahan. Pertandingan yang penuh drama itu membuat semua strategi yang sudah ia rancang berantakan hanya dalam hitungan menit. Kartu merah di awal laga benar-benar mengubah segalanya. Maresca mengakui apa yang ia siapkan sebelum pertandingan tak lagi bisa dijalankan. Situasi ini membuat Chelsea berada dalam posisi sulit sejak peluit pertama berbunyi. Setelah 3 atau 4 menit, pertandingan langsung menjadi sulit karena kartu merah, ujar Maresca. Untuk Chelsea maupun tim lain, kondisi seperti ini pasti menyulitkan. Kami bisa memulai laga dengan lebih baik, tetapi setelah kartu merah, barulah kami punya kesempatan kembali. Maresca kemudian menjelaskan alasan di balik pergantian pemain yang cepat ia lakukan. Menurutnya, kehilangan satu pemain berarti harus ada penyesuaian besar dalam sistem permainan. Alasan kami mengganti Pedro dan Estevao adalah karena mereka menyerang dengan 5 pemain, kata Maresca. Kami hanya bertahan dengan 4 pemain, dan itu masih bisa dilakukan saat bermain 11 lawan 11. Tapi ketika kehilangan satu pemain, kami perlu bertahan lebih lebar, jadi kami putuskan menggunakan 5 bek, jelasnya. Meski sempat mendapat momentum, Maresca menegaskan bahwa semua persiapan yang sudah dibuat tidak bisa berjalan sesuai rencana. Beberapa peluang sempat tercipta, tetapi hasil akhir tetap tidak berpihak padanya. Kami punya 2 atau 3 momen berbahaya di dalam kotak penalti pada babak kedua, ucap Maresca. Namun sejak kartu merah itu, semua rencana dan persiapan yang kami buat sebelumnya seakan tidak ada lagi, tuturnya. Menurut kalian, apakah benar faktor kartu merah menjadi alasan utama rencana Maresca buyar, atau justru ada hal lain yang membuat timnya gagal meraih poin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.